Bagaimana hakikat pernikahan dalam Islam, Habibana? Banyak orang menikah tapi istrinya jadi tontonan tamu undangan resepsi pernikahan gitu. Nah, itu masalah besar itu. Gitu. Nah, ini kalau mau kita jabarkan, ini kebetulan nih pertanyaan bagus juga ini dari jamaah yang melihat live ini. Ini sedikit memang agak sedikit panjang ya. Kita tahu bahwasanya nikah itu adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibutuhkan oleh laki dan perempuan menjadi wajib. Asal usul hukumnya nikah adalah hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sudah timbul syahwat, membutuhkan dari nafkah batinnya, nggak terkendali nafsunya, maka jadi wajib. Apa dalam firman Allah Ta'ala menegaskan, wa ankihul ayama minkum, wa ankihu, nikahlah kalian, ini perintah wajib maksudnya. Wa ankihul ayama minkum, ya, nikahlah kalian dengan wanita yang kalian pilih, katanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jawabannya, untuk kita terhindar daripada zina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian di dalam nikah ini memang maaf banyak orang yang tidak tahu aturannya sehingga menyeleneh. Terkadang membolehkan segala apapun halal, ya, tapi caranya salah sehingga masuk di dalam jurang haram dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikah kan perbuatan yang baik ya. Perbuatan yang baik itu ya awali dengan yang baik. Nah, jangan perbuatan yang baik diawali dengan cara yang enggak baik alias cara yang haram. Maka naudzubillah min dzalik, akan terjadi ke depannya perkara yang tidak engkau inginkan, akhirnya timbulnya perceraian. Oh, gitu ya. Menyikapi masalah acara sekarang. Ya. Acara nikah dulu. Ya, sekarang ini kan orang kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam acara pernikahan. Maaf. Kalau seandainya engkau punya, ya, tidak utang, boleh-boleh saja buat acara yang mewah, tapi mewahnya juga harus mengikuti standar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi harus tahu yang di standar Rasulullah SAW, yang diinginkan Rasulullah SAW, bagaimana sih? Ya, harus tahu. Nikah baik, bahkan dalam perbuat di acara nikah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyertai kedua mempelai, mendoakan kedua mempelai. Makanya ketika prosesi ijab kabul, wahai saudara fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan. Bahasa Arabnya ankahtuka wa zawwajtuka dan lain sampai panjang lebar. Di situ Allah taala menurunkan begitu deras. Ya, apa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala 70.000 turun Allah taala menyertai kedua mempelai dan menyertai kepada kita yang hadir dalam majelis tersebut. Makanya ketika ijab kabul jangan bingung apapun doa. Karena di saat itu malaikat mengaminkan doa kita dan insya Allah pasti dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Rasulullah SAW apa? A'linun nikah, umumkan nikah, buat besar acara nikah itu. Tidak tahu kalau dengan saat seperti ini ya, tidak tahu lagi. Tapi anjuran Rasulullah SAW, a'linun nikah, undang orang nikah, umumkan nikah. Nah, kadang-kadang orang menyikapi sabda Rasulullah SAW seperti ini tidak tahu caranya. Makanya tanya kalau mau buat acara itu, tanya sama ulama, tanya sama orang soleh, tanya sama gurunya, supaya apa? Ini betul-betul mengikuti standarnya Rasulullah
yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, apa yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama akdun nikah. Ya. Akdun nikah ini dari dulu, dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada, ya, maaf, saya ulang, tidak ada acara prosesi akdun nikah itu campur laki sama perempuan, kayak tahu campur, ya. Jadi bisa gitu. Bisa laki di mana, perempuan di mana. Nah. Atau kalaupun satu ruangan kasih satir, tabir, tirai, ya, supaya pisah di situ antara laki-lakinya dan juga ada perempuannya. Kalau kita zaman sekarang kita lihat campur aduk, ya, antara laki-laki dan perempuan, sehingga turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, ya kan? Apalagi sampai-sampai calon mempelai perempuan ini, alias pengantin perempuannya ini dibuat tontonan. Nah, jangan mau. Jadi kalau saya sarankan ya, yang mau nikah ini jangan mau calon-calon Anda dilihat orang. Biarkan calon Anda yang akan nikahan itu yang pertama Anda lihat. Yang dilihat oleh siapa? Laki-laki yang pertama. Jangan dibuat orang lain. Ini berhias, ya kan, untuk laki-lakinya, bukan untuk orang lain, kecuali kalau perempuan-perempuan, ya kan, komunitas perempuan-perempuan itu nggak apa-apa. Ini laki-laki nimbrung situ segala macam, dibuat foto, dibuat profil, di-share lagi, ya kan? Nah, jangan, nggak boleh. Perempuan ini haya, ismah, dijaga betul-betul. Jangan sembarangan seperti itu, sehingga kita naudzubillah min dzalik masuk dalam jurang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau bisa dirangkai acara nikah itu yang pertama dengan pembacaan maulid. Maulid dulu, ya kan? Jangan langsung prosesi akdun nikah, ya kan? Al-Qur'an, kemudian khutbah nikah. Awal maulid dulu. Kita punya habaib, para orang-orang soleh itu memulai nikahnya itu dengan maulid. Nah, maulid Nabi Muhammad SAW menghadirkan rohnya Rasulullah SAW di situ. Maulid apapun. Maulid apapun maulidnya. Maulid Al-Habsyi, Maulid Diyaul Lami, Maulid Syaraful Anam, bebas maulidnya. Kemudian setelah maulid selesai doa, baru di situ dimulai dengan khutbatun nikah. Jadi memang acaranya itu betul-betul sakral, betul-betul. Gak sembarangan ini, ya kan? Jangan dibuat bahan tertawaan. Betul-betul, karena kita akan menyambut 70.000 malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kan. Setelah maulid selesai, kemudian apa? Khutbatun nikah. Sebelum khutbatun nikah, pembacaan Al-Qur'an dulu. Nah, setelah maulid Al-Qur'an, setelah Al-Qur'an khutbatun nikah. Setelah khutbatun nikah baru prosesi akdun nikah. Nah, prosesi akdun nikah ini biasanya seperti adat istiadat atau kebiasaannya orang-orang Tarim di Hadramut sana itu, biasanya itu mengambil berkah ulama, alias prosesi ijab gobulnya itu ditalkin oleh ulama. Tetap bapak atau wali si perempuan ini tetap menikahkan, tapi ditalkin, dituntun bahasa Indonesianya. Ya, si mempelai laki-laki dituntun untuk mengucapkan kalimat ijab, ya, walinya kalimat ijab. Kemudian si pengantin laki-lakinya juga dituntun untuk kalimat gobul. Tuntun, sama dituntun gitu. Seperti itu. Jadi wali ketemu sama siapa? Mempelai laki-laki, salaman, kemudian di atas tangannya keduanya itu ditaruh tangannya ulama. Nah, jadi ambil berkahnya. Dituntun bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi betul-betul khusyuk. Nah, ijab nanti dituntun si walinya, ya fulan bin fulan angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau, ya, dengan fulana binti fulan dengan mahar seperti ini.
Si pengantin laki-laki juga ditonton juga. Tontonnya bagaimana? Qabil tu nikah, nikah, wa taswijah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Jadi seperti ngambil berkah. Sempurna jib itu ya. Setelah itu baru doa. Ditutup dengan doa. Itu acara nikahnya. Nah, masalah hidangan terserah. Tapi kalau bisa hidangannya itu ya hidangan kasih hidangan yang mana hidangannya supaya yang makan itu duduk. Ya kan sekarang ini niru adatnya barat. Berdiri apa namanya itu? Standing party ya kan itu apa namanya biasanya orang barat ikut jadi tiru. Mangan ngadeg kayak sapi. Seperti sapi makan duduk ya kan, makan berdiri kan. Biar duduk dulu atau biasanya kita punya habaib itu ya kan, kalau sekarang kan niru-niru ya kan, itu sebenarnya menghilangkan sunnahnya Rasulullah. Kalau Anda menyiapkan standing party atau makan yang prasmanan itu, serahkan apa? Siapkan kursi atau persilakan duduk bawah ya. Nah, Sohibul baitnya juga harus mengatur yang rapi supaya nggak antri makan gitu ya kan. Ya kan kecapan segala macam berdiri gitu nggak pantas ya. Biasanya kita punya habaib itu kalau buat acara nikahnya itu jarang pakai yang seperti itu. Standing party tidak dipakai. Pakai apa? Piringan. Nah dibagi ya kan supaya membiasakan duduk makannya, makan duduk pelan-pelan selesai apa segala macam. Hidangannya terserah ya kan, apa bentuk hidangannya itu terserah, mau kambing, mau ayam, mau daging, mau apapun terserah, sebisanya, semampunya, jangan maksakan. Jangan sampai ente paksakan setelah acara bendol alias apa, utang di mana-mana ya kan. Kalau ente mau buat acara kasihan sama anak ente, pengen nyenengkan anak ente, secukupnya, sebisanya ente ya kan, sebisanya Anda. Nggak bisa ya wis nak bapak cukup bisa ini, dimengerti ya. Kadang-kadang bapak-bapak cara menyenangkan anak ini di luar kapasitasnya ya, akhirnya setelah acara nyekolahkan surat rumah alias kepergadean ya kan, haram jadinya ya kan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalaupun kita menyenangkan anak, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya kemudahan untuk bisa menyenangkan anak saya, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semampunya, makanan semampunya. Kalaupun punya, jangan bakhil, jangan kikir sama anak. Sembelihin kambing ya, sembelihin sapi, onta ya kan, jadi dinosaurus jangan ya kan, ayam apa segala macam silakan ya, seperti itu ya. Mau dikasih tambah-tambahan lagi roti, kopi ya monggo silahkan. Nah, itu dari acara akad nikah. Yang wajib, maaf ya, yang wajib acara itu akad nikah. Akad nikah, resepsi, undang mantu, lamaran nggak wajib. Ya, saya tegaskan ya. Resepsi di gedung ataupun di mana, kemudian undang mantu, kemudian apa lamaran, nggak wajib. Ini yang selalu saya tegaskan. Kadang-kadang apa, membuat diri kita seperti tadi, memaksakan. Ya, iku tanggaku kok biyen koyo ngono. Tetangga saya seperti itu dulunya, gedung mewah, orkes dangdut, joget-jogetan segala macam, kita tiru seperti dia. Jangan. Itu mereka, kita lain. Kita punya ajaran, kita punya tradisi yang diajarkan oleh guru-guru kita beda. Jangan dituruti seperti mereka seperti itu, terserah. Kita punya lain. Kalaupun harus ada resepsi, ya mau silakan. Tapi resepsi kalau bisa yang hadir ya perempuan toh. Iya. Laki hanya keluarga, kalau bisa
ruangan laki dibedakan, jangan dikumpulkan jadi satu, apalagi pakai apa namanya? Pakai hiburan-hiburan, ya kan? Hiburan kita punya adat di Tarim, kebiasaannya orang-orang soleh di Tarim itu pakai hajir marawis. Hajir marawis pun itu nggak lepas dari madhar Rasul, nggak lepas dari pantun-pantun memuliakan Rasulullah SAW. Nggak lebih dari itu. Ya. Kalau sekarang kan hiburan, tapi hiburannya lalai. Ada yang mabok-mabokan, naudzubillah min dzalik, pesta miras, pesta narkoba. Ini nyenengno anak iki ndak apa-apa wis ayo wis edan-edanan. Ya kan gila-gilaan sudah ndak apa-apa sudah. Sekali nikah, iya lek awet. Seminggu mana cerai ya apa? Kita ndak tahu kan? Wa ma yajtami'an wa la yaftarikan illa bi qada'i wa qadrati. Yang tahu keadaan rumah tangga kita nyala Allah Ta'ala, makanya minta perkuat tentang rumah tangga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa resepsi pun perempuan saja, kalau bisa balut juga acara resepsi ini dengan maulid. Perempuan-perempuan kan banyak sekarang firqah, ya kan, jamaah rombongan-rombongan perempuan yang bisa maulid burdaan itu kan, itu undang. Yang laki-laki keluarga tok, taruh di sebelah ruangan yang lain. Seperti itu. Jangan nyunguk-nyunguk, nggak boleh. Jangan lihat-lihat, nggak boleh. Batasi seperti itu. Nanti kalau masalah apa mau foto-foto keluarga inti, ya monggo. Setelah itu. Nah, kan resepsi sekarang ya Allah menyedihkan sekarang. Ya. Sewa gedung berlebihan. Utang, sewa ini, utang. Nanti apa katanya? Yang penting menyenangkan anak. Bukan gitu menyenangkan anak. Menyenangkan anak sampai membuat diri Anda jatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, jadi ini haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu apa? Resepsi. Ya kan? Alhamdulillah sekarang sudah banyak resepsi-resepsi ini dibalut dengan acara perempuan saja. Ya kan? Ataupun kalaupun di rumah, tendanya pun tenda steril, tutup semuanya khusus perempuan. Yang laki keluarganya di rumah yang lain, ya kan, biar pengantin laki juga jangan nimbrung di situ. Ya kan, kadang-kadang kalau nikah dipamerkan pengantin perempuannya, resepsi pengantin lakinya dipamerin, jangan. Ataupun cuma nganter saja pengantin laki-laki, terus itu tinggal. Donde pengantin laki-lakinya, enggak mau, bukan di sini, tempatnya di sebelah. Itu pengantin perempuannya saja. Nanti kalau ke sini pun, itu pun kalau foto-foto saya itu foto keluarga inti saja. Nah, seperti itu. Bisa betul-betul terhormat hingga turun dari Allah Ta'ala rahmat, seperti itu. Nah, kemudian acara lamaran. Nah, ini sekarang nih, maaf ya, lamaran sekarang ini kalau bisa saya lihat terlalu berlebihan. Ono acara lamaran dewe, nikah dewe, resepsi dewe, undang mantu dewe, serahan dewe, macem-macem nih, ya kan? Akhirnya yang punya sahibul bait, ya kan, tekor, habis, ya kan, jual ini, jual itu sebenarnya teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Acara lamaran ini kalau bisa, kalaupun harus diadakan lamaran, ya monggo silahkan. Lamaran itu kalau bisa saya artikan dalam bahasa Arab itu namanya khidbah. Khidbah. Nggak jauh beda dengan khidbah. Jadi istilah minta secara resmi. Sekaligus acara lamaran ada seserahan, apa yang bisa seserahan, ya kan? Kalau dulu yang saya alami ketika saya nikah itu, pihak laki saja yang menyerahkan apa yang bisa diserahkan. Mau ngasih baju, cincin, semampu kita, ya. Kemudian nggak ada paksaan, kemudian uang lamaran semampunya. Bahkan di di Tarim itu Al Habib Umar Al Muhdhar itu mewanti-wanti, syarifah kalau mau kawin nggak boleh lebih dari sekian, ada batasnya. Kalau tidak, saya marah pada mereka. Jadi betul-betul diatur di sana nikahnya, nggak asal. Kalau sekarang kan gede-gedean lamaran di biro 50 juta, 50 juta,
Ya kan? Ndak kawin-kawin sing lanang akhirnya zina tok akhirnya lanang. Naudzubillah min dzalik ya. Kecilkan. Ya. Dari pemberian cincin, monggo silakan. Mau beli emas ya monggo. Ya kan? Ndak bisa emas ya perak, ndak bisa perak ya besi, perunggu. Ndak bisa besi rumput Jepang, ya kan? Apa-apa silakan ngasih kan. Yang penting kan, lo kenapa kok? Lo emang calonnya saya mau kok. Yang penting kan dia mau ridho, ya sudah. Ya kan? Kalau sekarang kan berlebihan, ya kan emas, utang segala macam. Nah, ini yang kita takutkan. Mau ngasih cincin, monggo. Kemudian pakaian, silahkan. Ya. Kemudian alat-alat yang biasa dipakai untuk perempuan, baju untuk baju habaya yang hitam itu, silahkan. Mau ngasih apa, tambahan-tambahan silahkan. Nah, seperti itu. Untuk perempuan saja. Kemudian dulu itu tidak ada balasan untuk laki-laki itu tidak ada. Tidak ada. Sekarang ini ada lagi. Ya kan? Jadi pihak perempuan balas juga ke pihak laki-laki. Sehingga pihak perempuan pun mokso ibaratnya. Memaksa keadaannya harus memberikan kepada laki-laki. Gak jauh beda. Dibelikan minyak wangi, baju, sarung, bodoh wae. Dulu nggak ada. Pihak laki-laki, pihak perempuan. Balesinya pun cuma dengan roti saja balasnya. Roti aja. Nggak berlebihan seperti sekarang. Sekarang ini kadang-kadang nggak tahu ya yang ngajari siapa. Ya kan nggak tahu saya. Makanya kalau punya guru, standar guru itu paling enak. Ya apa guru? Acaraku ini sing paling enak ya apa ya? Biar dapat berkahnya Allah dan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau sudah diawali yang nggak baik, maka kedepannya akan nggak baik, akan timbulnya nggak baik. Akhirnya, naudzubillah min dzalik akan terjadi yang namanya perceraian. Nah, itu yang kita takutkan gara-gara acara-acara kayak ini. Seperti ini acara-acara seperti itu, gara-gara seperti itu. Ya, nah, jadi kalau bisa lamaran seperti itu. Apalagi sekarang ini lamaran pengantin lakinya itu datang. Dulu nggak ada. Dulu pengantin laki itu nggak ikut waktu lamaran, nggak ikut. Kalau orang Arab, habaib nggak ikut. Nggak tahu ya, orang yang lain nggak tahu saya. Yang saya tahu dulu saya ketika melamar istri saya nggak ikut saya, tunggu di rumah. Orang tua, ya kan, tergantung pihak perempuan maunya lamarannya buat perempuan apa buat laki atau dua-duanya. Kalaupun dua-duanya laki sama perempuan, yang laki bisa, yang perempuan di atas lantai atas, yang perempuan lantai bawah. Ataupun kalau laki-laki toh, ya laki-laki toh acaranya. Ya maulid, kemudian minta secara resmi saya datang ke sini, ya kan, ingin minta anaknya Anda perempuan untuk anak saya laki-laki, seperti itu. Simpel. Begitu apa yang bisa dimakan, ya kan, tergantung lamarannya waktunya kapan. Waktunya siang ya makan bisa dimakan. Kalaupun sore ya jajan-jajan kecil, roti-roti kecil. Kalau malam ya seperti itu. Enggak berlebihan. Ya. Nah, itu kebiasaannya kita. Laki enggak ikut. Ini sekarang lakinya ikut. Niru-niru cara-cara barat, ya kan, bawa bunga. Kemudian perempuannya suruh berdiri, kemudian pakai lakinya pakai jongkok-jongkok gitu. Ya kan, ini for you ya salah, ya kan, ini untuk Anda. Dilihat orang, apa ini, ya kan. Nah ini, ya Allah, ini hal yang sangat-sangat tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau bisa, tolong kalau mau membuat acara atau antum yang melihat live streaming ini, kalau antum punya guru, alangkah afdolnya tanya sama guru, ya apa acara saya ini supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya orang. Orang saya undang, mau datang enggak ya monggo, terserah. Kan? Kalaupun harus ada hiburan-hiburan yang islami, yang syar'i, banyak kan sekarang. Hadrah, ya kan? Hadrah majelis Rasulullah, ya kan, ini. Di endorse kan ya. Ya kan? Di perempuannya pun ada juga sekarang namanya Hadrah Az-Zahra. Untuk perempuan toh saya enggak mau untuk campur enggak. Boleh diundang, ya kan? Nah, nggak ada targetnya kita nih. Ya, boleh silahkan.
Seperti itu. Jadi kalau sudah kita balut acara kita dengan hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah akan diberkahi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya jangan sampai si perempuan, saya menjawab tadi pertanyaan, dipajang, ya, dibuat bahan tontonan orang, jangan. Acara akad nikah boleh pun si perempuan keluar, ya, ketika tamu sudah pulang. Keluarga inti seperti itu semari. Ya. KUA juga harus punya sikap. KUA kadang-kadang mana ya? Maaf. Orang-orang KUA kadang-kadang ya mengambil sikapnya pun salah. Mana pengantin perempuan? Keluarga laki harus tegas. Buat apa? Tanda tangan sini. Saya masuk, tak tanda tangan. Gitu. Sampai tunggu sini Pak ya, tunggu sini, tidak boleh masuk sampean. Ngapain juga main masuk? Tunggu sini. Ini tangan-tangan. Ini Pak, wis, tanda tangan, wis mulia Pak. Nah, gitu. Gitu. Selesai. Ya kenapa mau tugasnya sampai ke Pintong? Saya coba ke Pintong. Apa? Maaf, saya punya perempuan, kita punya adat, nggak bisa lihat. Oh, pasti dia tahu juga. Karena orang KUA insya Allah tahu kan seperti apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ini sekelumit tentang kalau bisa acara-acara ini. Nah, kalau bisa memang bisa dibuat acara seperti ini, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, karena orang nikah itu cari ridhonya Allah, apa ridhonya orang? Ridhonya Allah, ya kan? Seperti itu. An-nikahu sunnatul anbiya. Cari caranya seperti Nabi. Itu kita bilang an-nikah sunnatul anbiya, nikah itu sunnahnya Nabi. Tapi kita nggak sejalan dengan Nabi. Berarti itu nggak niru Nabi. Cuma lisan untuk niru Nabi, tapi caranya seperti caranya orang Barat, ya kan? Apalagi pakai dangdut sawer-saweran segala macam, ya Allah, ya kan? Nah ini, makanya saya boleh bisa bilang kepada anak-anak angkat saya, dimanapun antum yang melihat live streaming ini, kalau punya acara, share sama orang-orang soleh, ulama-ulama, guru-guru Anda, sehingga acara Anda betul-betul diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan seperti itu. Nah ini sekelumit tentang masalah pernikahan. Kalau mau kita jabarkan lagi panjang lagi. Alhamdulillah. Begitu lengkap Habib Ben. Oh iya lengkap, insya Allah. Apa namanya buat bekal. Apalagi sekarang banyak yang nikah. Nah insya Allah. Apalagi sekarang kalau nikah sekarang nggak enak ya. Ya kan hanya dibatasi saja, ya kan seperti itu. Kalaupun dibatasi, undang yang banyak ulamanya. Supaya apa? Mendoakan Anda. Apa doanya kalau orang sudah nikah? Apalagi mendoakan ulama. Barakallahu laka atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa fi khairin wa lutfin wa afiyah wa akhrajakuma al-katsirut tayyib. Doanya ulama. Jangan orang-orang sembarangan diundang. Undang-undang makan, undang ulama. Siapa ya ulama-ulama yang mau saya undang ya? Fulan Habib Fulan. Wah, enak ini teko kabeh ulama. Cuma kalau undang ya ojo lewat WA. Sowanono mana ya kan, minta sowan, minta waktunya ya apa bisa ndak Mbak? Kalau ente nentukan tanggal ya nggak bisa. Ente datang karena dia punya jadwal juga. Ya kan? Gimana bisa ndak datang ke tempat saya Habib atau yai atau ustadz gimana? Supaya apa? Kita dapat doanya mereka. Doanya ulama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.